Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinta Nurhaliza Levarnosa dari kelas manajemen K. Di sini saya akan membahas contoh kasus penafsiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Diketahui dari tabel di bawah ini, data penjualan produk masker dari perusahaan AB. Bisa dilihat dari tabelnya, dari harga maupun jumlahnya. Dan di sini juga ada data penjualan produk masker dari perusahaan BC. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, data seksi silang penjualan produk masker di pasaran. Dengan membuat tabel ini, caranya tinggal memasukkan data penjualan di atas dan disatukan seperti ini. Kemudian lanjut kepada analisis regresi secara manual. Diketahui data pada tabel di atas, hitung analisis regresi data penjualan produk masker perusahaan AB dan perusahaan BC, baik menggunakan data runtut waktu dan data seksi silang. Di sini bisa dilihat tabelnya, diperhatikan dulu. Untuk menentukan sigma X, kita jumlahkan dari harga yang pertama 9.000 hingga 2.000, sehingga menghasilkan 44.000. Dan untuk menentukan sigma Y dari dijumlahkan dari 160 hingga 970 dan menghasilkan 5.155. Untuk menghasilkan sigma XY, kita di sini mengalihkan dari yang pertama 9.000 kali 160 hingga 2.000 kali 970 dan menghasilkan 23.500. Untuk menentukan sigma X kuadrat, kita tinggal mengkuadratkan X. Pertama seperti ini, X 9.000 kuadrat yang menghasilkan 81 juta hingga seterusnya dan menghasilkan 284 juta. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai sigma Y kuadrat, sama seperti sebelumnya, untuk mendapatkan sigma X kuadrat tinggal kita kuadratkan saja 160 kuadrat yang menghasilkan 25.600 hingga seterusnya dan menghasilkan sigma Y kuadratnya adalah 3.910.825. Oke, kita lanjut ke B. Kita mencari B yang dirumuskan dengan N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikali sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma X kuadrat. Dan kita tinggal mengoperasikan ini. B sama dengan N-nya adalah 8 dikalikan dengan sigma XY-nya yaitu 23.500 dikurang sigma X-nya adalah 44.000 dan dikalikan dengan sigma Y-nya yaitu 5.155 dan dibagi dengan N-nya yaitu tadi 8 dikalikan dengan sigma X kuadratnya yaitu 284 juta dan dikurang dengan sigma X dengan dikuadratkan yaitu 44.000 kuadrat. Sini bisa dilihat tinggal dioperasikan dan dijumlahkan dan menghasilkan B-nya sama dengan min 0,1155357143 dan dibulatkan menjadi min 0,116 yang dihasilkan dari pembulatan. Di sini kita akan mencari nilai A. Sebelum kita mencari nilai A, kita harus mencari nilai Y-nya terlebih dahulu, yaitu dengan rumus sigma X sigma Y dibagi N, yaitu 5.155 dibagi 8, yang dimana hasilnya adalah 644,375. Dan di sini kita akan mencari X yang dimana
rumusnya adalah sigma X dibagi N, yaitu 44.000 dibagi 8 yang menghasilkan 5.500. Kita sudah mendapatkan Y dan X-nya, kita tinggal mencari A yang sudah dirumuskan, Y dikurang B X. Dan di sini kita tinggal memasukkan Y-nya adalah 644,375 dikurang X-nya adalah B-nya adalah tadi min 0,1155357143 dikalikan dengan X-nya yaitu 5.500 dan menghasilkan 1.280 yang dihasilkan dari pembulatan. Dan berdasarkan pada perhitungan di atas, maka dapat diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1.280 dikurang 0,116 X atau Q sama dengan 1.280 dikurang 0,116 P. Selanjutnya di sini kita beralih untuk mencari analisis korelasi produk momen perusahaan. Rumusnya bisa dilihat di sini, yaitu R sama dengan N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikalikan dengan sigma Y dibagi pangkat N dikalikan dengan sigma X kuadrat dikurang sigma X kemudian dikuadratkan dikali N dan dikalikan lagi sigma Y kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat. Dan ini tinggal kita masukin yang udah diketahuinya. N adalah 8, sigma XY-nya adalah 23.500, kemudian dikurangi sigma X-nya adalah 44.000 dan sigma Y-nya adalah 5.155, kemudian dibagi pangkat 8 kali 284 juta dan dikurang 44.000 kuadrat dikali 8 kali dikalikan dengan 8 kali 3.510.825 dikurang 5.152 kuadrat dan menghasilkan R-nya adalah sama dengan min 0,976. Kesimpulannya, maka nilai R atau korelasi produk momen pada perusahaan AB yaitu min 0,976. Kemudian kita beralih untuk menentukan koefisien determinasi perusahaan AB. Rumusnya tidak jauh beda dengan analisis korelasi produk momen perusahaan. Di sini kita bisa lihat rumusnya R kuadrat dalam kurung N dikalikan sigma XY dikurang sigma X dikalikan sigma Y dibagi dengan pangkat N sigma X kuadrat dikurang sigma X kuadrat dan N dikalikan dengan sigma Y kuadrat dikurang sigma Y kuadrat dan kemudian dalam kurung kuadrat. Dan bisa dilihat jumlahnya adalah R kuadrat sama dengan kuadrat dari 0,976 yaitu 0,953. Kesimpulannya adalah proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah pada permintaan A pada perusahaan AB dapat dijelaskan sebesar 95,3% sedangkan 4,7% dijelaskan oleh faktor lain. Oke, selanjutnya kita tinggal mencari analisis regresi manual dari perusahaan BC. Untuk cara-caranya sama saja seperti sebelumnya. Pada
analisis regresi manual dari perusahaan AB. Jadi kita simak aja. So, teman-teman bisa mengerjakan ini dengan cara-cara yang telah saya sampaikan, saya jelaskan pada sebelumnya. Sama seperti tadi, tinggal dimasukin ke dalam rumusnya. Kemudian bisa disimpukan seperti ini. Ditemukan fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1285 dikurang 0,117X atau Q sama dengan 1285 dikurang 0,117P. Kemudian di sini analisis korelasinya sama, dirumuskan seperti tadi sebelumnya yang saya sudah jelaskan, jadi saya tinggal masukin aja. Tinggal dijumlahkan semuanya dan menghasilkan R-nya yaitu sama dengan min 0,953 dan nilai korelasinya yaitu min 0,953. Dan di sini koefisien determinasinya, karena sebelumnya udah dituliskan rumusnya, teman-teman bisa tinggal ulangi lagi rumusnya dan tinggal mengerjakan ini. Karena sama pengerjaannya dengan ini, jadi saya tinggal menuliskan ini supaya lebih rinci dan menghasilkan R kuadratnya yaitu 0,909. Dan di sini kesimpulannya, proporsi penjelasan pengaruh harga produk A terhadap jumlah pada permintaan dari perusahaan BC dapat dijelaskan sebesar 90,8%, sedangkan 9,2%-nya dijelaskan oleh faktor lain. Oke, sebelumnya mohon maaf bila ada kesalahan pada tulisannya ataupun dalam pembicaraan saya. Semoga bisa bermanfaat dan bisa membuat teman-teman mengerti, paham untuk penjelasan contoh kasus analisis regresinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.